Halo, apa kabar semuanya? Saya kok dengeran jauh sekali ya. Apa karena jamnya ya kali ya? Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa dalam Tuhan. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Kesukaan itu harus terus kita tumbuhkan di dalam diri kita karena kita telah menerima itu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Kita diberkati dengan pujian penyembahan, kita diberkati dengan pujian dari dulu masih kecil dia Sunday School di Brisbane dan sekarang sudah jadi pemuji yang luar biasa. Tuhan berkati, selamat datang untuk pelayanan-pelayanan ke depannya nanti ya. Puji Tuhan. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya coba memilih topik yang mungkin sangat klasik buat kita. Itu berani mengucapkan firman Tuhan. Berani mengucapkan firman Tuhan. Ada banyak peristiwa di hidup kita yang kita hadapi setiap hari. Dan saya selalu katakan bahwa dunia ini sangat keras. Dunia ini sedang ada pada persoalan-persoalan yang oleh dunia sendiri ia tidak dapat menyelesaikannya. Dan kita hidup di dunia, di zaman yang penuh dengan tantangan. Tapi satu hal yang membuat kita istimewa, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya ingin mengawali kita dengan pembacaan dalam Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Saya baca buat kita sekalian, saudara ikuti dengan iman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dengan satu keyakinan yang kuat. Dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keyakinan yang kokoh. Di terjemahan yang lain dikatakan, for I am not ashamed of the gospel. Aku punya keyakinan yang kokoh karena Injil, dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita punya Allah El Gibor. Pahlawan yang memberi kemenangan. Kita punya Allah El Shaddai. Allah yang berkuasa. Kita punya Allah Elohim, Allah pencipta. Dan banyak lagi predikat yang melekat di dalam nama Allah kita. Tetapi kebesaran dan kekuatan Allah tidak sekedar menjadi sebuah identitas yang melekat di dalam nama dari Allah kita. Kekuatan Allah kita tidak berhenti kepada Allah yang ada di sorga. Untuk apa kita menyembah Allah yang hebat dan besar, tapi kemudian tidak memberi dampak dalam hidup kita? Tapi puji syukur kepada Allah. Alkitab menegaskan kepada kita, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang kuat. Dan kebesaran dan kekuatan Allah itu secara langsung berdampak dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menikmati kekuatan dan kebesarannya. Itu yang kita tangkap di dalam pesan-pesan rohani kita. Tema pelayanan kita, the joy of the Lord is our strength. Bukan sekedar kekuatan dan kesukaan yang ada di dalam diri Allah. Yang tinggal di dalam dirinya untuk selamanya. Tetapi apa yang ada di dalam diri Allah menjadi kesukaan buat kehidupan kita. Menjadi kekuatan, menjadi benteng kekuatan, perlindungan buat hidup saya dan saudara. Nah, Rasul Paulus berkata, for I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di terjemahan yang lain menggunakan kata gospel. Gospel. Apa artinya gospel, saudara? Semua tahu apa artinya? Apa? Gospel, kabar baik. Ya, kabar baik. Good news. Itu yang kita pahami, gospel. Injil yang disebut adalah kekuatan Allah atau gospel. Saya sedikit memberi latar belakang deskripsi dari gospel. Yang dimaknai oleh gospel yang kemudian kita kenal di dalam berita sukacita, berita gembira itu adalah
sebuah peristiwa di mana satu bangsa atau satu kelompok yang sedang berperang. Kalau kita menyebut itu dalam masa tradisionalnya, perang tradisional. Jadi ada peperangan yang sedang terjadi dan kemudian peperangan itu selesai dan peperangan itu mereka mengalami kemenangan. Lalu kemudian karena peperangan itu sudah selesai dan mereka sudah mengalami kemenangan, maka diutuslah satu orang untuk datang ke dalam kota dan berkata kepada mereka yang ada di dalam kota, perang sudah selesai dan kita sudah menang. Itu gospel. Bukan sekedar satu berita yang membuat kita tersenyum, tidak. Tapi berita gembira adalah perang sudah selesai dan kita sudah menang. Itu gospel. Injil adalah kekuatan Allah. Itu menunjuk kepada berita tentang kemenangan di dalam Kristus. Kalau ditanya, apa sesungguhnya mujizat terbesar dalam hidup kita? Kita akan punya cerita masing-masing berdasarkan pengalaman kita. Saya pernah punya pengalaman A, B, C, D. Rasanya sudah mau mati deh waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Saya bisa hidup kembali dan kuat kembali. Iya, puji Tuhan kita punya pengalaman manis. Tapi the greatest miracle dalam hidup kita adalah Yesus yang sudah mati, dia bangkit kembali. Dan kalau dia sudah mati dan bangkit kembali, mengalahkan maut, maka semua atau segala sesuatu yang lain, itu bukan satu masalah lagi. Kalau dia sudah mengalahkan kematian, maka yang lainnya sangat mungkin bagi Allah. Alkitab berkata tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan jika ia berkehendak. Kita percaya itu. Dan makna dari gospel, sekali lagi lah, gospel adalah berita tentang kemenangan. Bahwa Yesus sudah menaklukkan maut. Dia sudah hidup kembali. Sehingga ketika dia hidup, maka kekuatan dalam kehidupan itu menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan, Injil adalah kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kekuatan yang menyelamatkan. Jadi Injil atau gospel, berita kemenangan, berita sukacita, berita gembira, tidak sekedar memberikan jaminan sesaat dalam suasana tertentu waktu kita hidup di dunia, tidak. Tapi gospel atau berita atau kekuatan yang disebut Injil itu adalah kekuatan yang menjamin kita tidak sekedar pada tujuan hidup kita selama kita ada di dunia. Tapi Alkitab katakan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Jadi berita Injil, berita firman, perkataan-perkataan firman adalah kekuatan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kristus Yesus sudah bangkit. Berapa waktu yang lalu saya selalu katakan bahwa ibadah adalah jawaban. Dan kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Why Sunday? Saya sudah menjelaskan pada waktu itu. Setiap hari Minggu kita merayakan, kita diingatkan kembali bahwa Kristus bangkit pada hari pertama. Kristus bangkit pada hari pertama Minggu itu, which is Sunday. Jadi setiap kali kita beribadah, kita memperingati kemenangan itu. Kita terima, kita disegarkan kembali dengan berita itu. Dan saudara yang kasih, saya tertarik dengan satu kisah. Seorang hamba Tuhan menceritakan. Ketika kita kemudian kita tiba di satu persimpangan. Dan di persimpang itu ada dua orang. Yang satu mati, yang satu hidup. Kita mau bertanya kepada siapa? Kita mau ikut kepada yang siapa? Ketika kita sedang dalam perjalanan, kita ada pada satu persimpangan. Dan kita nggak tahu kemana, ada dua orang yang ada di situ. Yang satu mati, yang satu hidup. Kita mau bertanya kepada siapa? Kita mau ikut kepada yang siapa? Tentu kita akan bertanya dan kita akan ikut kepada dia yang hidup. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Mungkin bagi banyak orang berkata itu subjektif banget. Karena apa kata Alkitab saja. Tapi tidak sekedar Alkitab. Sejarawan mencatat dengan jelas bahwa dia, Yesus, mati di kayu salib. Dan peristiwa itu nyata. Ada peristiwa di mana pada hari ketiga Yesus bangkit. Sangat objektif. Yesus sudah bangkit. Dan dari semua peristiwa, dari setiap orang yang dituhankan oleh isme apapun,
Hanya Yesus yang disebut bangkit dari kematian. Nggak ada yang lain. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Pegang baik-baik. Sebab ini adalah jaminan dari kehidupan imanmu. Yesus sudah bangkit dan karena dia bangkit, maka dia mampu menjamin hari esok kita. Dia tahu kemana seharusnya kita berjalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu gospel, itu Injil. Bagi murid-murid Tuhan, kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68. Injil Yohanes pasal 6, 5, 6 sudah akan lihat ada peristiwa tentang mujizat besar. Yesus memberi makan 5.000 orang dan banyak sekali orang yang datang. Orang senang, sampai hari ini orang senang banget dengan mujizat. Begitu dengar ada hamba Tuhan atau pendeta, puji Tuhan dengan peristiwa-peristiwa spektakuler seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, banyak orang yang tertarik dengan hal-hal yang sifatnya spektakuler. Banyak sekali. Itu sudah terjadi sejak zaman Yesus. Wah, 5 roti dan 2 ekor ikan. Sanggup memberi makan sekian banyak orang. Tapi sudah perhatikan, Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-66. Mungkin bukan satu kebetulan. Yohanes 6, ayat 66, 6. Dikatakan mereka mulai meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus. Kenapa? Ada banyak orang yang orientasi kehidupan rohaninya hanya ingin hal-hal yang megah. Hal-hal yang spektakuler. Kalau hal-hal yang menyenangkan, yang bisa dinikmati secara emosional. Tapi tidak cukup mau untuk menerima apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Makanya di ayat ketika orang banyak mulai meninggalkan, ayat yang ke-67 Yesus berkata, apa kamu gak mau pergi juga? Lalu ayat yang ke-68 murid-murid Tuhan berkata begini, kepada siapa kami harus pergi? Jelas Alkitab berkata, Simon berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gospel adalah berita kehidupan. Gospel adalah berita tentang kemenangan. Sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan itu di kayu salib. Ia sudah menaklukkan maut dan dia sudah bangkit kembali. Itu menjadi jaminan dan kekuatan buat kita. Sangat beralasan kalau Petrus berkata, perkataanmu hidup. Perkataanmu kekal. Alkitab berkata jelas sekali, manusia hidup bukan saja dari roti. Kalau pada waktu itu mungkin makanan pokoknya adalah nasi, maka ayat ini akan berbunyi. Manusia hidup bukan saja dari nasi, tapi dari setiap perkataan. Setiap perkataan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perkataan Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan. Berita tentang kemenangan adalah berita yang harus disampaikan, diucapkan. Dan kita harus berani memperkatakan itu. Bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus bangkit, maka itu adalah satu kehidupan. Yeremia pasal 1 ayat 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, perhatikan kalimat berikutnya, kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. And whatever I command you, you shall speak. Apapun yang aku katakan, apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Disinilah pokok kemenangan kita. Kalau saudara belajar dari kitab Kejadian, 5 kitab Taurat, apa yang setiap Tuhan bicara kepada nabi-nabinya. Katakanlah kepada umatku. Maka Musa atau nabi-nabi yang lain keluar dari tabernakel atau ketika menerima firman, dia akan mengumpulkan bangsa Israel dan dia mengucapkan tepat persis seperti apa dikatakan oleh Tuhan. Nah, kita baca terus.
Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya, haleluya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Di awal ini Tuhan berkata, apa yang aku perintahkan kepadamu, you shall speak. Katakan itu. Katakan. Dan jangan takut. Jangan berkata, jangan berkira bahwa aku ini masih muda atau aku ini sudah terlalu tua. Jangan buat alasan-alasan sebenarnya. Yang Alkitab katakan, apa yang aku perintahkan, katakan. Dan ayat yang ke-9 kita lihat dengan jelas. Lalu Tuhan mengulurkan tangan dan mencamah mulutku. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan taruh firman di dalam mulut kita. Kita bisa bicara panjang sekali, banyak sekali tentang mulut, tentang lidah di dalam Alkitab. Tapi pada bagian ini saya hanya ingin meyakinkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan melepaskan firman, memberikan kita berita gembira untuk kita ceritakan kepada orang lain bahwa peperangan sudah selesai dan kita sudah menang. Itu berita yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Maknanya jelas, peperangan sudah selesai dan kita sudah menang. Itu gospel. Dan Allah meletakkan, bukan sekedar meletakkan sebuah perkata, tapi dikatakan di dalam ayat ini sangat jelas, ia mencamah mulutku. Ia mencamah mulutku dan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut. Saudara, waktu kita nyanyi, ada banyak perkataan firman dalam pujian. Ada banyak perkataan firman. Dan ada banyak perkataan-perkataan firman dalam bentuk apapun yang bisa kita terima. Saudara yang kekasih, Petrus berkata, perkataanmu perkataan hidup. Di luar sana ada banyak sekali motivator. Yang kalau ngomongnya terstruktur, sistematis. Ada orang yang dengerin motivator dia bisa nangis. Tapi tahukah kita bahwa perkataan-perkataan firman itu tidak hanya menyentuh kehidupan emosionalmu. Yang mungkin secara psikologis mempengaruhi jiwamu. Tapi gospel itu sendiri, dia jauh lebih dari itu. Sebab dia ada sampai dalam kehidupan rohanimu. Bahkan Alkitab katakan dia sanggup memisahkan apapun juga, seperti pedang yang bermata dua. Itu firman. Dan saya mau berkata kepada jemaat, saya katakan jemaat Gold Coast juga seperti itu. Belajar memperkatakan, kan kita familiar dengan istilah katakan dengan iman. Iya kan? Kita familiar dengan istilah itu kan? Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. Kalau kita familiar dengan istilah itu, kita sebut perkatakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya belajar untuk memperkatakan firman dalam doa-doa saya. Saya belajar memperkatakan firman waktu saya berdoa. Teman-teman yang berdoa bersama-sama, saya suka memperkatakan firman pada waktu saya berdoa. Allah menaruh perkataan-perkataan itu di dalam mulut kita. Gereja kita, puji Tuhan, gereja kita bertumbuh. Amin. Boleh kan? Kalau saya katakan gereja kita bertumbuh. Amin. Harus dong. Masa nggak cukup yakin bahwa gereja kita bertumbuh? Apa kurang baik apa itu Tuhan? Harus. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengasihi kita. Dia mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Tapi bergerak baik. Saya pernah katakan bahwa kalau mau ditanya. Tamu-tamu juga berkata begitu. Apa ya yang dibuat oleh GPD Brisbane dan Algibor Gold Coast sehingga gerejanya bertumbuh? Saya juga nggak tahu mau jawab apa. Iya benar, karena pelayan-pelayannya hebat. Pelayan-pelayannya mereka luar biasa.
Mereka betul-betul mendedikasikan waktu mereka, potensi mereka, hidup mereka untuk melakukan yang terbaik. Puji Tuhan, kalau saya bisa angkat 4, saya angkat 4-4-nya. Itu benar. Tetapi kita sepakat, saya mention itu beberapa minggu yang lalu. Bahwa akhirnya Tuhan membawa saya pada satu pengertian. Iya. Perkataan-perkataan Tuhan. Itu perkataan yang hidup. Perkataan kekal. Setiap firman yang disampaikan dari mimbar ini melalui siapapun oleh siapapun. Itu adalah perkataan hidup. Itu adalah perkataan yang penuh kuasa, yang berotoritas pribadi Allah. Itulah yang membangun kehidupan rohanimu. Itulah yang menarik pribadimu untuk engkau bisa datang beribadah di tempat ini. Bukan karena pendetanya keren, walaupun iya, sorry. Dan bukan karena keren-keren yang lain, bukan. Bukan karena itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kita ngerti, Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati kita bertumbuh bukan karena ada instrumen-instrumen lain dalam pelayanan yang hebat. Tuhan tahu upahmu pelayan-pelayan, upahmu besar di sorga. Tapi kita harus kembalikan kemuliaan itu. Hanya milik Tuhan. Sebab yang membuat gereja ini bertumbuh sepenuhnya adalah firman Allah yang hidup. Amin. Itu yang membuat kita bertumbuh. Ada perkataan-perkataan Tuhan. Dan di setiap kita, maka saya ingin mengajar jemaat, perbelajar perkatakan firman. Pada waktu Anda baca, belajar perkatakan itu firman. Perkatakan firman. Pada waktu Anda mengalami satu keadaan tertentu, Anda mungkin gak bisa apa-apa. Sudah perkatakan. Pernah gak Anda ada pada satu titik di kehidupan Anda yang di titik 0 mungkin di pengalaman hidup Anda. Sampai Anda berkata, Tuhan saya gak tahu lagi mau ngomong apa. Pernah? Tuhan saya sudah gak tahu lagi, Tuhan cuma bisa nangis sama Tuhan. Kita gak tahu mau ngapa lagi. Hei, belajar untuk mengucapkan firman. Perkatakan itu firman. Sebab firman itu hidup, firman itu berkuasa. Kalau Anda pada satu situasi tertentu, nggak usah repot, nggak usah cari-cari ayat apa yang cocok ya, nggak usah, nggak apa-apa. Pokoknya buka firman, baca itu. Itu berkuasa. Itu berkuasa. Ada anak-anak kecil yang diajarkan oleh orang tua untuk berdoa. Untuk berdoa. Dan anak ini diajar untuk berdoa. Pada satu waktu dia berada pada situasi yang sangat membahayakan. Dia cuma bisa berdoa apa? Tuhan Yesus berkati makanan ini dan minuman ini. Amin. Powerful tetap. Powerful. Ada perkataan-perkataan hidup yang dihidupkan oleh Tuhan yang Allah taruh di dalam bibir mulut lidah kita. Perkataanmu berkuasa. Kenapa? Karena perkataanmu adalah berita kehidupan. Berita gembira. Dan biarlah firman yang kau ucapkan, yang kita ucapkan, itu benar-benar akan menjadi berita yang sampai kepada begitu banyak orang. Untuk mereka diyakinkan. Sebab apa? Firman Allah jelas katakan begini. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Setiap pagi yang pertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Pastikan perkataan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Pastikan apa yang kita ucapkan itu bisa menggairahkan orang lain. Kita penuh dengan keterbatasan. Banyak kali kita salah. Kita bercanda atau apapun bentuknya kita ngecewakan, nyakitin orang lain. Tapi hari ini kita ngerti bahwa ada perkataan firman yang Allah taruh di bibir mulut lidah kita yang bisa membangun kehidupan orang lain. Pastikan kita perkatakan firman kepada orang lain. Pada satu keadaan tertentu mungkin Anda menghadapi situasi dalam rumah, tuh ini anak bandel banget. Atau Anda berhadapan dengan suami yang, suami kapan sih percayanya? Atau juga, istri ini bawel banget sih.
Atau apalah situasinya. Kalau Anda baca Alkitab, Pap, dengar. Kadang-kadang sulit kan kayak gitu kan. Ya. Mam, dengar gak apa kata Alkitab? Jangan. Atau anak-anak, Anda pakai ancam-ancam pakai ayat. Kadang-kadang kayak gitu-gitu gak manjur. Firmannya manjur, tapi metodologinya yang salah. Perkatakan firman dengan iman. Nyanyi aja gak apa-apa. Kalau ada yang marah-marah, nyanyi aja pakai ayat. Gitu kan. Ya kan? Kalau kau marah, jangan simpan di hati. Pastikan sebelum matahari terbenam. Orang dengarnya nyanyi. Tapi itu perkataan firman tuh. Kan boleh. Mau marah apa? Masa lagi nyanyi? Ya puji Tuhan kalau kamu nangkep perkataannya kan. Puji Tuhan. Nyanyi aja. Kalau ada agak aneh, bertobatlah. Gak apa-apa. Ucapkan firman. Perkatakan firman. Sebab perkataan Tuhan itu powerful. Daripada Anda sakit hati lihat anak-anak begitu. Udah nyanyi, ucapkan firman. Perkatakan firman. Sebab firman itu kehidupan. Firman itu kekal. Firman itu akan sanggup mengerjakan di dalam diri anak-anak, orang tua, atau siapapun. Lebih dari apa yang dapat kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Imani saja. Sebab betapa powerfulnya firman itu. Kaget ya dengar suara opanya. Ucapkan firman. Bukankah kita percaya iman itu timbul dari? Dia mau dengar, gimana mau dengar kalau nggak ada yang ngempen? Dengar ya, apa yang didengar gitu di rumah? Supaya anak-anak punya iman, perkatakan firman. Dia mungkin belum mengerti, ucapkan firman. Kuasanya nyampe di hatinya. Spiritnya mengubah hidupnya. Karena itu perkataan hidup. Akan iman tumbuh. Iman itu akan timbul. Haleluya. Yesaya 55 ayat 10-11 berkata begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Seperti salju turun dari langit, mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Halo. Ini ayat saya tampal depan meja belajar saya. Setiap firman yang keluar dari mulutku. Setiap firman yang keluar, ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Setiap firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu firman. Firman gak akan pernah sia-sia. Karena dia hidup, dia tidak akan mati. Karena orang tidak mau mendengarkannya mungkin. Tapi dia benih. Alkitab katakan, firman yang keluar dari mulutku itu sama seperti hujan yang turun. Yang akan membuat benih itu tumbuh. Ucapkan firman, setiap firman yang keluar dari mulutku, Alkitab berkata, akan berhasil. Akan berhasil. Ucapkan firman. Perkatakan firman. Makanya saudaraku yang paling penting saya suka katakan kepada para pelayan yang sudah mendapat kepercayaan untuk bisa bersharing firman. Katakan apa kata firman. Bukan apa seperti Om Jerry katakan begini. Saya gak suka kalau Anda dengar begitu. Kalau Anda ngomong begitu. Jujur. Biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Anda harus ambil referensi firman. Firman Allah berkata begini. Puji Tuhan. Harus seperti itu. Supaya dia hidup. Supaya dia hidup. Supaya orang yang dengar tahu bahwa itu diucapkan oleh firman.
Itu yang paling penting. Firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Udah katakan firman. Perkatakan dalam pujian. Perkatakan itu. Nyanyikan itu, firman itu berkuasa. Lebih powerful dari apapun juga yang bisa Anda bayangkan. Dan Alkitab jelas katakan kepada Yeremia, yang seperti kita sudah baca tadi, apa yang kuperintahkan. Apa yang aku perintahkan. Dalam pembacaan kita itu jelas tadi. And whatever I command you, you shall speak. Coba kita lompat pada satu kisah di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Saudara, Bilangan pasal 20 ayat 7 dan ayat ke-8. Satu waktu orang Israel dalam perjalanan padang gurun, mereka haus banget. Mereka mulai protes, untuk apa Musa kamu bawa kami ada di padang gurun, mau mati kami di sini. Kami butuh air. Lalu ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan kalimat ini. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Apa yang kuperintahkan kepadamu, katakan itu. Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun, kumpulkan orang Israel dan katakanlah di depan orang Israel, berkatalah kepada bukit batu itu supaya air itu keluar. Supaya air itu keluar. Berapa minggu yang lalu kita bicara tentang tongkat kebenaran. Kita tahu apa arti itu tongkat. Lalu ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Puji Tuhan. Keluar air. Tapi perhatikan baik. Saudara tahu nggak kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Tahu nggak kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan? Masalahnya di sini. Tuhan perintahkan kepada Musa, apa yang aku perintahkan itu yang kamu ucapkan. Kamu harus berkata kepada gunung batu ini di hadapan orang Israel untuk air itu keluar. Tapi Musa dia punya tongkat, tongkatnya keren. Tongkat bicara tentang otoritas, tongkat bicara tentang sesuatu yang karenanya kita mengandalkannya. Itu bisa macam-macam, bisa mungkin kepandaian kita, kelebihan kita, kekayaan kita, atau karunia dan macam-macam. Nah, Musa, ayat yang ke-11 dikatakan dia angkat tangannya, dia pukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, air keluar. Puji Tuhan, kebutuhan orang Israel terpenuhi. Kita banyak kali dengar istilah begini, yang penting kan buahnya. Yang penting buahnya. Padahal prosesnya itu penting. Prosesnya, hasilnya tidak dalam prosedur yang benar, secara hukum itu tidak sah. Nah, ini saudara, waktu Musa dia pukul batu itu keluarkan air. Iya, orang Israel bisa minum. Tapinya itu mungkin, ya tapi kan Tuhan, yang penting kan mereka bisa minum. Bukan tentang itunya. Tapi bagi Tuhan itu serius, sehingga ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Fail. Jadi perhatikan baik. Ukuran dari keberhasilan pelayanan yang dapat kita kerjakan karena sesuatu.
karena karunia, karena kelebihan, karena sistem, karena metode. Ukuran itu berhasil di situ. Itu tidak ukuran bahwa kemudian karena itu Anda berkenan kepada Allah sepenuhnya. Karena yang paling serius adalah, bahkan Alkitab membahasakan, engkau tidak menghormati kekudusan. Katakan, ucapkan, ngomong karena aku sudah meletakkan perkataan kuasa di dalam mulutmu. Katakan. Tapi Musa failed. Dan karena itu dia gak masuk tanah Kanaan. Jadi betapa seriusnya kita untuk sesuatu yang Allah taruh. Kalau punya kesempatan, masih punya kesempatan untuk bisa mengatakan, berkata. Makanya saya senang banget dengan jemaat plan Brisbane. Kalau di saya suruh, ayo dong sharing firman. Ya, kamu siap-siap sharing firman ya. Oke Om, puji Tuhan, siap. Puji Tuhan, harus memang begitu. Jangan nolak. Karena Allah meletakkan perkataan firman di dalam hidupmu. Allah meletakkan perkataan firman. Beranilah mengucapkan firman Tuhan. Amin. Berani untuk mengucapkan perkataan firman. Sebab itu kekuatan, itu rahasia. Yang mampu membawa kita pada pengalaman besar di hidup kita. Itu yang saya katakan tadi, kalau sudah gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, mau ngapain lagi. Saya pernah berkata, udah nyanyi aja. Nyanyi aja. Dan perkatakan firman. Bisa dalam pujian atau baca firman. Sebab apapun yang kita dengar, kalau itu adalah firman, itu akan membentuk iman. Itu seperti benih yang diairi dan dia akan hidup. Dia akan hidup. Dia akan hidup. Firman itu nomor 1. Kolose 3:16. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus. Hendaklah perkataan Kristus. Let the word of Christ dwell in you richly. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ucapkan firman. Hendaklah perkataan Kristus. Perkatakan firman tidak sekedar perkatakan firman untuk atau kepada orang lain. Pemazmur Raja Daud, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Saudara, saya katakan tadi, saya di dalam doa-doa saya belajar mengucapkan firman waktu berdoa. Mengucapkan, menangkap kuasa firman melalui doa. Saya perkatakan dengan iman pada waktu saya berdoa. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Mu dan menyinari kami dengan kasih karunia-Mu. Perkatakan itu. Ucapkan firman. Waktu Anda doa, ucapkan firman. Ucapkan firman. Tapi jangan kemudian pulang, Anda mulai hafal dari kitab Kejadian ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22. Ayat terakhir, Anda hafal sebut. Puji Tuhan kalau Anda bisa hafal, puji Tuhan. Tapi waktu doa disuruh doa makan, Anda mulai Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Belajar perkatakan firman. Belajar. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kau sungguh indah tiada taranya. Gak sebagus tadi ya. Sungguh menakjubkan. Dia Allah yang hebat, Allah yang besar. Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Jadi kalau Anda ingin mengingat sesuatu di dalam sebuah ibadat, jangan ingat guyonan pendetanya. Itu gak buat Anda kuat. Kalau Anda cuma ingat guyonan pendetanya, Anda pasti cuma bisa senyum. Tapi itu gak akan kehidupan rohmu. Guyonan pendetamu cuma bisa membangunkanmu dari ngantuk. Tapi tidak membangun rohmu.
Sebab perkataan firman yang akan menghidupkan rohmu. Saya longing dengan Yesaya pasal 6 ayat 6. Saya pingin Tuhan. Ayo kita baca. Yesaya pasal 6 ayat 6. By the way, ini ayat favorit. Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Wah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata. Sama seperti Yeremia tadi, tapi ini Yesaya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saya pingin tuh, Tuhan. Bukan lagi, Bapa sentuh hatiku. Tapi Tuhan, sentuh jamah bibirku. Supaya ada perkataan gospel yang bisa membangun orang lain. Sentuh bibirku. Ada bara api dari mezbah sorga. Dan disentuh. Menyentuh bibir, menyentuh lidahku. Sehingga perkataan, sehingga ucapanku adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Dan kita umat-umat Tuhan menjadi berkat. Dan karena itulah ketika Petrus khotbah di Kisah Rasul pasal 2, banyak orang bertobat. Padahal Petrus, dia gak punya pengalaman sekuler yang panjang dan banyak. Dia hanya seorang nelayan. Kalau soal ngomong, lebih jago ngomong Yudas. Yudas lebih profesional, lebih terstruktur ngomongnya. Bahasa kosakatanya lebih banyak. Yudas lebih terdengar enak. Tapi Petrus sebagai seorang nelayan, bahasanya sederhana. Tapi waktu dia penuh Roh Kudus, waktu ada bara api sorga menyentuh hati hidupnya, menyentuh bibir mulut lidah. Ada perkataan-perkataan baru yang keluar dari bibir mulut lidahnya. Ada Tuhan Roh Kudus ketika dia mulai bicara. Dia cuma ngomong kalimat-kalimat pendek mungkin. Tapi ketika itu diucapkan, karena itu ucapan firman, maka orang yang mendengar diubahkan Tuhan. Ada kesaksian di Indonesia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah tua banget. Pendeta Ishak Leo, pendiri gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Hamba Tuhan ini sudah tua banget. Di usia senjanya dia sudah gak khotbah. Udah gak. Bagiannya cuma doa berkat. Kalau nyanyi pun kadang-kadang sudah salah-salah. Ada banyak orang-orang tua pendeta-pendeta yang sudah nyanyi pun salah. Kalau nyanyi sudah doa berkat masih nyanyi. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian, udah doa berkat itu selesai. Tapi waktu dia berdoa, baru bilang, Bapa di sorga, hadirat Allah turun. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ucapkan firman. Tapi saya tidak mau nanti kemudian para student susah banget belajar, gak kuat lagi belajar. Kuucapkan firman supaya ambil buku itu masuk. Ucapkan firman. Karena perkataan Tuhan itu berotoritas pribadi Allah. Minta Tuhan, jamah hatiku. Jamah bibir mulut lidah ini. Ada bara api yang bisa menjamah hidup kita. Percaya, imani. Kalau kita perkatakan firman dalam bentuk apapun. Orang lain dibangun, kita pun dibangun. Kita terima kuasa. Ayo kita bangkit berdiri bersama.